Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Mila. Di sini saya akan membahas mengenai EPS atau Earning Per Share dari mulai pengertiannya dan juga menjawab beberapa contoh soal yang berhubungan dengan EPS, cara mencari saham beredar di perusahaan TBK. Buat kalian sebagai investor, tentu kalian ingin berinvestasi pada perusahaan yang dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Karena pada hakikatnya, kita sebagai investor tujuan pertamanya ingin mendapatkan keuntungan, bukan? Nah, untuk mengetahui seberapa besar rupiah yang akan kita dapatkan ketika kita akan berinvestasi saham, kita bisa hitung dan analisis sendiri. Earning per share (EPS) atau disebut juga sebagai laba per saham, EPS ini mempresentasikan jumlah uang atau rupiah yang akan kita terima oleh para pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimilikinya saat pembagian keuntungan saham yang beredar pada akhir tahun. Kenapa kita harus menghitung EPS? Karena perusahaan yang kita lihat besar dan bagus belum tentu memberikan dividen yang tinggi pula. Bisa jadi perusahaan yang kecil dapat memberikan dividen yang jauh lebih besar. Kenapa hal demikian terjadi? Karena besar kecilnya EPS atau laba per lembar saham yang diperoleh pemegang saham dipengaruhi oleh jumlah saham yang beredar. Maka, tingginya laba per lembar saham pada suatu perusahaan tidak selalu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain. Sebab, tinggi rendahnya tingkat laba per lembar saham itu dipengaruhi oleh jumlah saham yang beredar. Langsung aja, untuk lebih memahami tentang EPS, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, rumus earning per share sendiri atau laba per saham yaitu laba bersih setelah pajak dikurangi dengan dividen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dividennya itu dividen saham preferred. Nah, di sini ada laporan laba rugi tahun 2019. Kita nggak perlu pusing-pusing dengan penjualan HPP dan lain-lain. Kita langsung aja lihat laba bersihnya. 204.750.000 dibagi dengan jumlah saham beredar. Jadi hiraukan harga per lembar saham ini, langsung aja kan kita bagi, dan hasilnya 585. Jadi kan kalau kita mau menghitung PER, kita membutuhkan EPS kan. Nah, sebelumnya saya membuat video mengenai PER, dan di sini saya lebih spesifik ke earning per share-nya. Untuk setiap lembar saham yang kita punya besaran laba per sahamnya sebesar 585. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Di sini juga saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari jumlah saham beredar di websitenya IDX dan mendownload laporan keuangan yang go publik. Karena EPS ini udah terlampir di laporan tahunan atau laporan keuangan di sebuah perusahaan yang TBK, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menghitung ulang. Untuk mencari berapa lembar saham yang beredar, jika kalian misalnya membutuhkan untuk data di laporan skripsi, kalian ke websitenya idx.co.id, masuk ke data pasar, ringkasan perdagangan, ringkasan saham, dan di sini tanggalnya kalian sesuaiin. Kalian pilih list share, langsung aja dicarikan. List share ini nama lainnya jumlah saham yang beredar. Nah, untuk mendownload laporan keuangan, kalian masuknya ke perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan, kalian pilih, dan di sini saya contohnya mendownload Indoput. Kalian bisa pilih di laporan tahunan atau laporan keuangan, tapi di sini saya ingin yang lebih spesifik. Jadi kalau di annual report itu ada catatan note, jadi lebih spesifik banget, kayak kita bisa tahu kenapa angka demikian terjadi gitu. Kalian bisa lihat di laporan laba rugi atau laba tahun berjalan di sini, dan ada laba per saham dasar yang dapat didistribusikan kepada
pemilik entitas induk. Di sini sebesar 559 di Indofood kan. Tapi belum tentu angka EPS-nya sebesar 559 per saham ini semua dapat dibagikan kepada pemegang saham. Nah, terkait berapa besarnya EPS yang akan dibagikan menjadi dividen per share atau DPS, semuanya akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham, RUPS. Kenapa sih nggak semua angka EPS ini dibagikan kepada pemegang saham? Jadi gini loh teman-teman, jika kalian sebagai pemegang saham, dan di sini harus ada berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen per share, berapa rupiah yang akan ditransfer ke pemegang saham. Kenapa sih kok demikian terjadi? Karena para pemegang sahamnya sendiri, termasuk si perusahaannya sendiri, ingin menjadi perusahaan yang lebih baik ke depannya. Maka dari itu, perusahaan dan pemegang saham sepakat untuk membagikan dividennya berapa nih, seperti misalnya 50%. Nah, angka besarannya itu tergantung dari rapat umum pemegang saham. Kalau misalnya perusahaan mau ekspansi bisnis, perusahaan mau membuka proyek baru dan sebagaimananya, pendanaannya kan dari laba bersih tahun berjalan tersebut. Jadi tidak semua uangnya dibagikan kepada pemegang saham. Si pemegang sahamnya pun setuju hal demikian karena sebagai pemegang saham kita ingin perusahaannya bertumbuh menjadi lebih baik buat kedepannya. Nah, di sini pun Indofood membagikan dividennya sebesar 49,73% dari laba bersih. Saya ambil dari kutipan kontan.co.id dan kita hitung berdasarkan perdi laporan keuangan yang kita download, yaitu 559 dikali 49,73%, hasilnya 278 per lembar sahamnya. Nah, angka tersebut sama ya dari kutipan kontan. Jadi, kita sebagai pemegang sahamnya kan kita membeli minimal satu lot. Satu lot itu terdiri dari 100 lembar saham. 100 lembar saham dikali dengan 278 per sahamnya, jadi keuntungan satu lotnya kita mendapatkan 27.800. Jadi kalau semakin banyak kita punya lot saham tersebut, semakin banyak juga kita mendapatkan keuntungan. Semakin banyak uang yang ditransfer ke rekening portofolio saham kita. Nah, langsung aja masuk ke soal kedua, di mana suatu perusahaan mempunyai dividen, di mana suatu perusahaan mempunyai saham preferen. Jadi, laba bersihnya dikurangi dengan dividen saham preferen. Nah, contohnya, perusahaan A mempunyai saham yang beredar sebanyak 1.500.000 per lembar saham pada tahun 2020. Laba bersih setelah pajaknya itu 3 miliar. Perusahaan A kemudian memutuskan untuk membagikan dividen 10% atau sekitar 300 juta kepada pemegang sahamnya. Berapakah earning per share atau EPS laba per lembar saham? Laba bersih setelah pajak dikurangi dengan dividennya, 3 miliar dikurangi dengan 300 juta dibagikan dengan jumlah saham yang beredar 1.500.000. Hasilnya 1.800. Jadi, laba per saham atau earning per share EPS-nya PTA sebesar 1.800. Nah, untuk DPS-nya lebih lanjut, kita harus mencari berapa DPS-nya atau hasil keputusan dari RUPS. Nah, untuk dividen yang menjadi pengurang adalah dividen preferen. Nah, ini tuh biasanya rasionya disebut laba bersih per saham tertimbang. Dalam perhitungan laba per lembar saham, tidak memperhitungkan dividen dari saham preferen. Dan apabila dividen saham preferen sudah diumumkan dan terjadi rugi bersih, maka dividen saham preferen itu akan ditambahkan ke rugi untuk menghitung kerugian per saham. Jadi sederhananya gini teman-teman, saham biasa sama saham preferen itu berbeda dari segi mendapatkan keuntungannya. Jadi kalau saham preferen itu udah ditentukan berapa besarnya dividen yang akan kita dapatkan.
Nah, kalaupun perusahaan mengalami kerugian, dividen tersebut harus tetap dibagikan kepada pemegang saham preferen. Hal tersebut sangat berbeda dengan saham biasa, di mana kalau saham biasa, jika perusahaannya mengalami kerugian, maka dividen tidak dibagikan. Kalau saham preferen tetap dibagikan dan ditambahkan ke dalam menghitung rugi per sahamnya. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan mengalami peningkatan yang drastis, saham biasa akan mengikuti kenaikan dividen tersebut. Tapi hal itu demikian berbeda dengan saham preferen karena yang sudah diumumkan sebelumnya. PTB mempunyai saham yang beredar sebanyak 1.500.000 lembar dengan perincian sebagai berikut. Nah, di sini kita mendapatkan case-nya di mana 1 Januari 2020 saham yang beredarnya itu sebanyak 1 juta lembar. Untuk Juli 2020, penambahan saham baru sebesar 500 lembar. Jadi terjadi penambahan saham ya di Juli 2020. Jadi di contoh soal yang ini terjadi penambahan saham di Juli 2020. Laba bersih setelah pajak PTB adalah sebesar 1 miliar. Dividen saham yang akan diberikan kepada pemegang saham adalah 10% atau 100 juta dari laba bersih setelah pajak. Berapakah earning per share atau laba per lembar sahamnya? Untuk menghitung berapa lembar sahamnya tersebut, kita harus membuat tabel seperti yang sudah saya buat. Jadi, jumlah sahamnya kan yang pertama 1 juta, lama peredarannya 6 bulan. Bobotnya yaitu 6 bulan dibagi dengan 12 bulan, yaitu 12 bulan atau 1 tahun kan, sama dengan 0,5. Nah, 0,5 ini kita kalikan dengan jumlah sahamnya yang beredar di Januari tersebut kan, selama 6 bulan, 1 juta. Rata-rata tertimbangnya 500.000. Untuk penambahan yang kedua, 1 Juli 2020 sebesar 1.500.000. Kita kalikan 0,5, hasilnya 750. Nah, 500 dengan 750.000 itu kita tambahkan dan menjadi jumlah rata-rata tertimbang 1.250.000. Angka tersebut yang akan nantinya kita bagi sebagai jumlah saham yang beredar. Jadi laba bersih setelah pajaknya 1 miliar dikurangi dengan dividennya 100 juta atau 10% dibagi dengan jumlah saham yang beredar 1.250.000. Hasilnya laba per saham atau EPS 720. Jadi laba per lembar saham atau earning per share-nya itu pada PTB adalah sebesar 720. Nah, apakah dengan nilai EPS yang dihitung kecil atau besar, kita perlu membandingkan dengan perusahaan seindustrinya? Misalnya saham Telkom, kita bisa membandingkan dengan Indosat, XL, dan lain-lain. Selain itu juga, kita membandingkan nilai EPS tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya analisis akan menghitung EPS hingga 10 tahun ke belakang untuk mengetahui perkembangan perusahaan tersebut. Karena biasanya akan menunjukkan apakah profitabilitas perusahaan tersebut semakin membaik atau malah semakin memburuk. Investor biasanya akan menyukai yang stabil dan growth-nya baik. Nah, mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai EPS. Di sini saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Mungkin untuk sesuatu hal yang bisa kita diskusikan bersama, atau ada pertanyaan, atau next-nya saya harus membuat video apa, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak. See you next time.